sama teman-teman perlu saya garis bawahi nih. Orang yang fisioterapi itu harus menempuh pendidikan fisioterapi. Benar. Itu udah harga mati tuh, nggak bisa ditawar lagi. Kan fisioterapi berhubungan dengan badan orang, berhubungan dengan otot, berhubungan dengan saraf. Bisa dibilang jadi tukang pijat dong. Nah, ini nih. Orang fisioterapis, semua tenaga medis yang lain, nggak hanya fisioterapis lagi, nggak hanya fisioterapis aja, pasti wajib untuk upgrade skill. Kan biasanya banyak pemain-pemain yang ngeyel dalam tanda kutip. Ya, saya harapannya ke depan sih, orang yang cedera udah tahu dia mau kemana. Oh, jadi kalau misalnya ada cedera apapun itu, boleh dicek ke fisioterapis. Oke guys, balik lagi di Dibilang Channel. Kali ini kita keluar dari studio dan aku ada di lapangan mini soccer ya. Wah, keren banget. Tapi kalau kalian tahu, ini lapangan mini soccer ini tempat latihannya teman-teman dari tim Beruang Madu atau Persiba Balikpapan. Nah, aku udah sendirian di sini. Kebetulan aku bakal ngobrol nih sama Bang Fandi ya. Siap. Salah satu fisioterapis yang ada di Persiba Balikpapan. Apa yang kita obrolin hari ini? Ya, kita bakalan ngobrolin tentang apa sih fisioterapis itu? Kenapa sih harus ada fisioterapis? Dan susah nggak sih jadi fisioterapis seperti itu? Siap. Langsung aja kita kenalan sama Bang Fandi. Silakan Bang. Siap. Selamat sore semuanya teman-teman. Bilang Channel. Terima kasih nih buat Mas Iksan udah ngundang kita ngobrol-ngobrol. Mungkin kita cerita-cerita tentang apa nih? Fisioterapi ya? Tentang fisioterapi. Kenalan dulu dong, Mas Fandi dari mana? Backgroundnya apa? Oh iya, boleh. Tak kenal maka ta'aruf kan? Iya sih. Dilamar dong. Kita kamera utamanya di sana Mas ya? Oke, siap. Jadi, nama saya Fandi Ramadan. Berarti pas banget ya, pas bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan, bentar lagi Idul Fitri. Usia nggak tua-tua banget lah, 24, 25 lah. Ternyata muda dia dong. Kisaran segitulah ya kan? Iya. Kisaran segitu, terus sudah punya anak, udah punya istri, udah berkeluarga. Keren, berkeluarga. Aslinya sebenarnya lahir saya di Lombok. Jauh ya? Nah, cuman udah lama menetap tinggal di sini sama orang tua. Gitu. Sebetulnya saya orang Penajam. Orang seberang guys. Yang baru pindah ke Balikpapan itu sekitar 2016. Jadi warga baru nih Balikpapan. Iya, baru 45 tahun. Iya, 45 Berarti beda sama saya. Nah, kalau ini asli ya. Saya 30 tahun di sini sudah. Berarti jauh lebih tua dia. Tua sekali aku. Tua sekali Mas Iksan. Oke, terus apa lagi nih? Kita cerita. Pendidikan saya alhamdulillah sarjana fisioterapi. Wah, berarti pas banget kita ngobrol sama orang sarjana fisioterapi. Lulusan kemarin menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang di Jawa Timur. Itu aja deh kayaknya. Itu aja ya? Ya. Wah, keren. Oke Mas Fandi, ngomongin tentang fisioterapi nih. Ya. Kenapa sih Mas Fandi ini tertarik sama dunia fisioterapi? Mungkin kalau dibilang tertarik sama dunia fisioterapi itu sebenarnya kejebak. Kejebak aja. Awalnya bisa. Kejebak. Luar biasa. Cerita lamanya awalnya kejebak. Agak sih Mas. Ya. Cerita lamanya awalnya kejebak. Jadi dulu lingkungan keluarga itu semuanya background kesehatan. Banyak juga yang jadi dokter kan. Akhirnya karena lingkungan kesehatan, pengenlah kesehatan. Cuman nggak mau jadi dokter. Karena udah banyak kan yang jadi dokter. Udah banyak yang jadi dokter. Jadi dulu ceritanya nggak mau jadi dokter, nggak mau jadi perawat, nggak mau jadi apoteker. Pokoknya banyak mau lah. Pokoknya banyak mau lah. Jadi nggak mau tiga-tiganya ini. Alhasil ngobrol sama saudara yang dokter. Apa ya tenaga medis yang kira-kira selain yang tiga ini gitu, yang kita sering dengar kan, apoteker, perawat, dan dokter. Akhirnya singkat cerita, keluarga saya bilang, ada nih, coba cari tahu tentang fisioterapi. Sama satu lagi saya dikasih pilihan waktu itu anestesi. Yang untuk bius-bius tuh. Kalau misalnya kita mau operasi, di anestesi dulu. Nah, alhasil singkat cerita carilah backgroundnya, baca. Kok fisioterapi agak seru ya? Unik nih. Jadi artinya dari apa yang saya pelajari, fisioterapi tuh belajar tentang anatomi tubuh. Belajar tentang fisiologi tubuh. Pokoknya karena belum terlalu mendalami kan, secara garis besar baca fisioterapi, kok kayaknya asik ya, kok kayaknya unik gitu. Jadi
mencobalah mendaftar. Jadi waktu itu saya mendaftar pertama kali fisioterapi saya ngambil di Universitas Esa Unggul. Esa Unggul, terus karena nggak dapat di Esa Unggul, akhirnya saya daftar ke Universitas Muhammadiyah Malang. Alhamdulillah keterima di situ. Setelah itu ya sudah berlanjut di situ sekolahnya selama 4 tahun. Dan sampai sekarang. Oh gitu. Wah keren banget ya ceritanya. Dari ke apa ya bahasanya tuh, kekuriosan tuh. Siap. Penasaran. Dari penasaran akhirnya dia masuk. Sama kayak aku zaman dulu waktu kuliah masuk ke jurusan biologi. Aku lulusan biologi, Mas. Siap. Jadi kita agak berkesinambungan lah ya. Ini mungkin aku ngobrolnya bakalan bisa nyambung dengan Pak Andi nih ya. Cocok. Oke. Terus Mas, kenapa bisa nyampe di fisioterapi sebuah klub sepak bola gitu? Oke. Di ilmu fisioterapi sendiri itu kita nanti di semester pada saat menempuh pendidikan yang harus saya garis bawah ini ya, fisioterapi itu harus menempuh pendidikan. Oh gitu. Itu kalau masuk sebentar, itu masuknya di fakultas apa? Itu masuknya fakultas ilmu kesehatan. Oke. Fakultas ilmu kesehatan itu jurusannya ada perawat, ada apoteker, ada fisioterapi. Kalau kedokteran FK, fakultasnya sendiri. Gitu. Oke, lanjut Mas. Nah, terus yang perlu saya garis bawahi kembali ke tadi ya, fisioterapi itu orang yang dinyatakan fisioterapis itu harus menempuh pendidikan fisioterapi. Artinya dia harus kuliah diploma ataupun sarjana. Sekarang banyak berkembang nih. Sekarang saya banyak dengar berita sana sini, banyak lihat di internet juga. Ada seorang yang aku beli dirinya fisioterapi. Padahal setelah dicek secara kelulusan akademis, dia nggak pernah menempuh pendidikan fisioterapi sama sekali. Oh berarti harus ada dokumen legalnya? Harus dong, harus. Ijazah lah. Harus ijazahnya harus jelas. Karena sekarang saya juga nggak tahu gimana ceritanya. Banyak yang pihak-pihak tertentu atau pihak manapun itu ngasih kayak kursus lah ibaratnya. Kursus non akademis fisioterapi. Jadi lulus dari sana udah langsung ngeklaim dirinya fisioterapi. Nah, baru dari lembaga aja ya, bukan dari pendidikan tinggi. Takutnya kejadiannya karena banyak kita ini kan background pendidikan ya. Kita ini udah sekolah, sudah pokoknya ya udah ibaratnya udah bener-bener straight lah di pendidikan. Ngerasa gimana gitu loh kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang tidak background pendidikan ngeklaim dirinya fisioterapi. Iya, itu. Ya kan agak sedikit mengganggu lah. Nah, ini yang makanya saya perlu kebetulan pas cerita sama teman-teman perlu saya garis bawahi nih. Orang yang fisioterapi itu harus menempuh pendidikan fisioterapi. Benar. Itu udah harga mati tuh, nggak bisa ditawar lagi karena kita juga di dalam menempuh pendidikan udah ada di bawah undang-undang kan. Benar. Nah, itu. Jadi pada saat menempuh pendidikan fisioterapi itu semester 3, 4, 5 itu ada peminatan namanya. Peminatan itu yang spesifik. Ya, penjurusannya lah ya. Penjurusannya lah. Simpelnya penjurusan lah. Peminatan fisioterapi itu banyak. Saya boleh cerita sedikit. Ada geriatri. Geriatri itu biasa ngurusin ke lansia. Jadi di rumah sakit ada yang lansia yang sakit atau biasanya kalau lansia kan mindset kita banyak tahu stroke biasanya. Biasa ke lansia. Ada istilahnya pediatri. Anak. Nah ini Mas Iksan udah tahu nih. Anak-anak. Nah, baik itu tumbuh kembang, baik itu stimulasi, baik itu cedera juga. Kalau yang spesifik ke menangani anak-anak, masuknya ke pediatri. Yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga ada namanya muskuloskeletal. Berarti otot. Tulang, otot, rangka. Tulang, otot, rangka. Muskuloskeletal. Itu pokoknya bagian-bagian inilah seluruh tubuh kita. Nah, yang keempat kadang biasanya ada yang menyendirikan, ada yang digabungin. Muskuloskeletal, neuromuskular. Jadi tulang, otot, rangka ditambah lagi saraf sama peredaran darah. Nah, yang keempat, yang kelima, ini banyak nih jadi ceritanya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang kelima kardiopulmoner. Berarti jantung paru-paru. Jantung paru-paru, sistem pernafasan. Nah, untuk di masa pandemi COVID ini jangan salah, fisioterapi juga ada perannya. Oh gitu. Karena kan yang diserang jalur nafas kita kan di COVID ini. Fisioterapi ada perannya sendiri itu. Nah, orang-orang fisioterapi yang berperan di situ masuknya di kardiopulmo. Kalau untuk Mas Wadi sendiri konsentrasinya kemana? Nah, ke sport. Nah, satu lagi ada peminatannya sport. Olahraga. Olahraga itu secara
packaging tuh sebenarnya banyak, baik itu dari cedera olahraga, baik itu dari preventive injury, pencegahan untuk nggak jadi cedera, baik itu dari gimana sih olahraga yang benar, yang proporsional, baik itu dari dosis, intensitas, frekuensi dan lain-lain. Itu sebenarnya masuk ke sana, dunianya ke sport fisioterapi, ke olahraga. Nah kebetulan kalau di olahraga sendiri banyak, ada pilihannya, ada bola, mau ke badminton, mau ke basket dan beda-beda lain-lain. ya kayak gitu ya? Beda-beda. Gitu. Cuma kira tetap satu fisioterapi olahraga bisa semua gitu. bisa semua, cuman secara umum bisa semua ya. Secara umum bisa semua, cuman kan oke. biasanya namanya kita expert di suatu bidang kan, iya, otomatis betul. fisioterapi yang kerja di basket pasti beda lah secara keilmuan dan penguasaannya untuk implementasi di lapangan dengan fisioterapi yang kerja di bola. Misalnya seperti itu. Jadi gitulah contohnya. Jadi untuk sampai ke tahap sekarang kebetulan saya peminatan di 3 sebenarnya. Neuromuskuloskeletal, sport, sama satu lagi sebenarnya kardiopulmo. Sebenarnya cuman karena biasanya kardiopulmo ini kan penanganannya di rumah sakit. Nah, kebetulan saya nggak kerja di rumah sakit. Jadi jarang tuh pegang kasus-kasus seperti itu. Gitu Mas Iksan. Tapi Mas kalau boleh dibilang gini ya, kan fisioterapi berhubungan dengan badan orang, berhubungan dengan otot, berhubungan dengan saraf. Bisa dibilang jadi tukang pijat dong. Nah, ini nih. Seru nih. Materinya seru. Pijat apakah sama dengan fisioterapis? Ya. Gimana Mas? Ini kita jawab. Jawab dong. Biar di masyarakat itu tidak terjadi ketimpangan gitu. Ya, ini seneng banget nih dibawa materi ini dibawa sama Mas Iksan. Jadi memang mindset orang ya, mindset orang apalagi kita di Indonesia yang punya budayanya udah kental banget lah. Benar. Ya kan, tradisi budaya udah kental banget. Jadi fisioterapi sama, kalau saya sih simpelnya, orang yang nggak paham tentang medis, tentang ilmu kesehatan misalnya, yang nggak terlalu apa ya, lingkungannya dia nggak terlalu tahu lah. Jadi cuman pengen tahu untuk gimana sih pengobatan yang enak biar dia sembuh gitu. Benar. Dia mau manggil saya tukang pijit, mau manggil tukang urut, saya no matter what sih. Nggak masalah, asalkan pada saat kita treatment dia, kita memberikan pelayanan ke orang itu, kita kasih edukasi. Kita ini sebenarnya bukan tukang pijat Pak, kita ini bukan tukang urut, kita ini fisioterapis. Nah, fisioterapis itu adalah salah satu tenaga medis yang concernnya, yang fokusnya di sini kita jelasin. Penyakit kita sesama teman sejawat fisioterapis di Indonesia males ngejelasin. Makanya saya jujurnya ini kritik buat teman-teman sejawat juga ya. Benar. Makanya PR kita tuh sebenarnya branding fisioterapis. Karena apa ya, kita menggaungkan fisioterapi itu apa, itu yang kita kurang kayaknya. Dan terutama banyak otomatis kalau kita sendiri orang nggak tahu, ya kita jangan berharap orang mencari tahu kita. Benar. Ya kan? Iya. Kita jangan mengharap orang yang mencari tahu kita. Kita yang memperkenalkan diri kita. Benar. Makanya dulu di zaman saya kuliah, di zaman menempuh pendidikan itu namanya ada fisioterapi komunitas. Ada komunitasnya? Ada fisioterapi komunitas. Jadi mata pelajaran ya, mata kuliah ada namanya mata kuliah fisioterapi komunitas. Kita datang di suatu desa, daerah atau komunitas apapun. Yaudah kita di sana ngelakuin pelayanan. Artinya ngelakuin pelayanan di komunitas itu kita cek, Mas kita ini fisioterapi, kita sambil kenalin. Kita fisioterapi, kita tenaga medis, kita concern di sini. Akhirnya ada feedback dari mereka. Biasanya mereka ngasih keluhan tuh, Mas saya biasanya kok sering sakit di pinggang ya. Biasanya saya kalau habis main bola atau olahraga kok tiba-tiba kepala saya sering pusing dan lain-lain. Nah, feedback dari situ itu yang sebenarnya yang kita cari itu brandingnya kita tuh. Kita kenalin fisioterapi. Bener. Otomatis kan dari komunitas-komunitas itu akan bisa dibilang nyebar lah beritanya. Iya benar. Kemarin habis dari habis dari fisioterapi nih, ternyata fisioterapi itu gini. Itu yang akhirnya mindsetnya orang kebayang fisioterapi itu apa. Nah, jadi secara apa ya, kalau secara lebih ilmiah lagi nih, yang membedakan kita sama tukang pijat, mohon maaf sekali nih, tukang pijat atau tukang urut, ya jelas dari segi knowledge lah,
Oke. Sudah pasti kan? Sudah beda. pasti kalau misalnya secara ilmiah. Artinya apa yang kita lakukan, tindakan yang kita berikan, reasoning yang kita berikan ke orang yang ingin mendapatkan pelayanan fisioterapi itu secara ilmiah kita bisa pertanggungjawabkan. Benar. Jadi nggak misalnya kita cerita, oke, saya kasih kamu treatment ini, besoknya, loh kok makin bengkak misalnya, loh kok luka, loh kok makin nggak enak rasanya. Nah, setelah si klien kita bahasakan klien komplain seperti itu, kita nggak bertanggung jawab. Bedanya kita gitu. Oh gitu. Ya, maksudnya bukan kita tidak bertanggung jawab, kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Oh, mungkin kemarin saya kasih treatmentnya kurang ini atau kelebihan ini, makanya efeknya seperti ini. Atau misalnya itu efek yang normal, Pak. Jadi fisiologis tubuh ngeluarin efek seperti ini. Itu kita kasih reasoning. Secara dasar, secara ilmiah itu sih bedanya. Cuman kalau sekali lagi kalau misalnya orang umum yang nggak ngerti sama sekali kesehatan, nggak ngerti sama sekali dunia kesehatan, kita malah welcome. Saya malah mau dipanggil tukang urut, tukang pijat ya nggak masalah. Iya, serius Mas Ihsan, nggak masalah. Yang penting pada saat kita memberikan pelayanan kita kasih tahu. Benar. Kita sounding kalau kita ini sebenarnya fisioterapis, Pak. Kita kasih tahu ilmunya. Kita concern di sini seperti itu. Oke, wih keren banget ya guys ya. Baru kali ini aku ngomong sama fisioterapis beneran loh ya. Biasanya ngomong sama tukang pijat atau sama ya pijat keliling gitu kan. Kebetulan ketemu sama fisioterapis. Kebetulan. Seperti itu. Oke guys, kita tanya-tanya lagi nih sama Mas Pandi. Kan tadi sudah bicara secara umum tentang fisioterapis ya kan. Sekarang kita secara khususnya tentang fisioterapis di dunia sepak bola nih. Boleh. Nah, yang pertama pengen kutanyain itu pernah nggak sih ketemu bahasanya itu insiden yang paling ini baru nih buatku ini selama dari dunia fisioterapisnya Mas Fandi ini baru nih jadi penanganannya aku harus cari tahu lagi apa gimana gitu. Oke, kalau kondisi kayak gitu sih sebenarnya bukannya sombong enggak. Sebenarnya nggak ada yang baru sih karena gini, gitu. Karena secara pada saat kita menempuh pendidikan dulu, kita kan ada namanya klinisi kan, kita ada praktek lapangan lah. Jadi kalau boleh cerita, kita nempuh pendidikan fisioterapi secara kuliah di kampus, itu ilmu yang kita dapat beda banget sama di lapangan. Jadi nggak heran, maksudnya pertanyaan Mas Ihsan kan. Misalnya insiden di lapangan nih, tiba-tiba ini kasus baru nih. Jadi kita nggak tahu gimana mau handle kan kayak gitu kan. Sudah terbiasa Mas. Karena apa yang kita dapetin di bangku kuliah, pada saat kita terjun di lapangan beda. Bedanya gimana? Lebih maksudnya lebih mungkin kompleks di kuliah atau di lapangan? Kalau di lapangan lebih kompleks. Oh, di lapangan lebih kompleks. Di lapangan lebih kompleks karena apa? Satu, kita langsung kita langsung connect sama orang. Orang kan punya habit, punya karakter diri. Nah, itu yang kita juga harus lihat juga kan, gimana kita treatment orang. Dia lagi capek-capek bicara. Yes, itu. Nah, itu yang harus marah-marah gitu. Betul, yang kita cek. Misalnya kita cek harus kita periksa bagian itu. Dia sensi kan itu banyak cerita seperti itu. Secara mendasar kompleksitasnya sih di situ aja sih, maksudnya kalau di lapangan ya itu karena kita berurusan langsung, berurusan sama orang yang kena cedera, di situ aja yang agak susahnya. Jadi kita pendekatannya aja sih sebenarnya. Kalau secara kondisi cedera, alhamdulillah sih di bangku kuliah, di pendidikan yang kita tempuh, kita sudah pelajarin semua. Cuman gini, kembali lagi, ilmu kesehatan itu kan upgrade terus kan. Bener. Kita misalnya sekarang udah belajar baca nih jurnal tahun 2018 lah. Di 2020, 2021 tahun sekarang update lagi jurnalnya. Nah, otomatis ilmu kita harus update lagi. Ya gitu aja sih. Kalau secara keilmuan ya mau nggak mau, suka nggak suka, dan harus orang fisioterapis, semua tenaga medis yang lain, nggak hanya fisioterapis lagi, nggak hanya fisioterapis aja, pasti wajib untuk upgrade skill. Pasti ngikut ya. Itu aja sih. Tapi Mas, kalau misalnya pas lagi pertandingan gitu, pernah nggak sih ketemu kejadian yang parah gitu Mas? Kalau parah nih. Apa parahnya itu ya? Kalau parah sih, yang terparah ya. Yang pernah Mas alami lah, yang paling parah.
Yang terparah kakinya sih. copot gitu kayak. Nah, pernah. Pernah. Yang terparah itu waktu ada benturan. Jadi ini tibia nih, tulang kering. Tulang kering tuh sampai ke depan. Patah dong. Ya, bisa dibilang seperti itulah. Fraktur ya. Fraktur. Nah, Mas Iksan lebih tahu lagi. Fraktur. Nah, cuman nggak terlalu parah lah. Jadi kita di sana cuman hanya untuk reposisi, kita kembalikan, kita fiksasi salah. Sorry, bukan reposisi. Kita fiksasi, kita bidai, posisi normal, kita angkut, bawa ke rumah sakit. Itu aja. Oke, Mas. Ini pertanyaan biasanya banyak orang tanyakan ini ya. Kalau orang patah tulang itu bisa nggak sih langsung dibaikin gitu? Sebenarnya bisa. Cuman kita ngelihat patahannya tuh kayak gimana modelnya gitu. Misalnya yang paling gampang nih, kalau patahnya itu terjadi di sendi. Nah, itu paling gampang kita untuk bisa reposisi. Kita kembaliin posisi optimal. Posisi normal. Cuman memang secara ilmiah ada golden period namanya. Itu sekitar 6 sampai 12 jam. Jadi golden period itu adalah waktu terbaik untuk kita bisa melakukan tindakan reposisi. Artinya kenapa waktu terbaik? Kita nggak mau ngambil resiko. Kalau di luar dari durasi itu, kita kita paksakan untuk melakukan reposisi. Takutnya ada beberapa fragmen-fragmen yang baik itu yang retak ataupun yang patah, itu malah nanti kondisinya malah memperparah kondisi cederanya. Kalau di luar dari golden period tadi, takutnya seperti itu. Makanya kalau misalnya yang paling pertama untuk patah tulang, kita inspeksi dulu, kita lihat dulu kondisi patah tulangnya seperti apa. Kalau patah tulangnya masih di dalam, nggak sampai keluar, mencotot keluar gitu, kita masih keluar. Ada ya? Sering lihat kan? Yang tulangnya tuh keluar dari tulang kulit langsung gitu. keluar dari kulit. Biasanya kebanyakan tuh di pemain basket biasanya. Jadi benar. misalnya habis lay up atau ngedang. Posisi tumpuan salah ataupun nanti pada saat masuk pada saat tumpuan dia overcharge sama temennya, otomatis kan nggak siap. Banyak tuh kaki yang keluar, entah sikunya yang keluar, banyak kondisinya. Nah, kalau selama kondisi patahannya itu masih di dalam, nggak sampai mencotot keluar, kemungkinan kita bisa ngelakuin reposisi. Tapi kita lihat dulu juga tingkat keparahannya, terus resikonya apabila kita melakukan reposisi seperti apa. Biasanya sih yang paling mudah yang saya bilang tadi, kalau di persendian. Contoh misalnya kalau di siku-siku sini, kalau misalnya agak kegeser sedikit, jadi kalau di kita ada yang namanya subluksasi, ada yang namanya dislokasi. Kalau subluksasi kegeser dikit, nggak sampai keluar dari jalur strukturalnya. Nah, kalau dislokasi keluar dari jalur strukturalnya. Nah, kalau misalnya masih memungkinkan, kita lakukan reposisi. Cuman yang harus digarisbawahi, benar-benar kita lihat kondisi cederanya. Kita yakin dengan teknik yang kita pakai nih, kita bisa untuk mereposisi. Jangan sampai kita reposisi malah makin parah kondisi cederanya. Dan yang ketiga ya kita perhatiin golden period sih. Kita perhatiin waktu yang paling baik, yang paling optimal untuk kita ngelakuin reposisi. Itu sih. Oke, Mas, mungkin pertanyaan yang banyak teman-teman juga tanyakan pada saat lagi main, ya kan? Terus cedera di tempat, di terapi apa maksudnya di treatment di tempat gitu kan? Masih bisa nih main lagi nih, masih bisa main. Apakah setelah selesai pertandingan harus ada pengecekan lagi, atau ya udah selama dia masih bisa main no problem gitu? Jadi gini, kalau kita on field di lapangan lagi on game, lagi main, cedera di lapangan itu kalau misalnya kita ngerasa kondisi cederanya memungkinkan dia untuk bisa main, kita biarkan dia main. Kita kasih dia main lagi gitu. Cuman kalau kita cek, kita lihat kondisi cederanya tidak memungkinkan untuk dia main, otomatis kita langsung kasih kode ke coach untuk mengganti. Nah, tapi kan biasanya banyak pemain-pemain yang ngeyel dalam tanda kutip, ya mungkin ngeyel positif lah kalau saya bilang. Terlalu bersemangat, ingin membela timnya, ya kan. Banyak yang memaksakan. Nah, kalau saya pribadi mungkin beda sama teman-teman yang lain ya. Kalau saya pribadi, saya fair-fairan aja sama si atlet, sama si pemain. Saya udah kasih dia choice, kondisi kamu kayak gini nih. Kalau kamu nanti main lagi, kemungkinan kamu cederanya akan makin parah. Kalau kamu mau ngambil resiko memaksakan main, ya sudah. Jadi nanti terima resikonya seperti apa. Kalau misalnya
kamu cederanya makin parah. Tapi kalau misalnya kamu maksa main, cederanya kamu nggak makin parah, ya alhamdulillah, kita bersyukur gitu loh. Cuman kebanyakan yang memaksakan pasti cederanya akan parah. Karena apa? Karena ya kita yang sudah apa ya istilahnya, kita udah belajar mengenai keilmuan ini, kita ngerasa struktural ototnya ataupun kondisinya udah tidak memungkinkan untuk lanjut, dipaksakan pasti akan lebih parah lagi kan kondisinya. Benar. Nah seperti itu sih. Jadi nanti otomatis pasti kita cek lagi. Jadi kalau misalnya liga lagi bergulir nih, kita main, setelah selesai game, fisioterapi pasti ngecek ke semua kamar, ke semua pemain. Tadi keluhannya apa, itu kita anamnesis istilahnya, kita tanya, kita catat, kita inspeksi, kita lihat. Nah, baru kita nentuin treatmentnya seperti apa. Kita kasih program latihan kah? Kita kasih untuk blocking nyeri kah? Atau penanganan cederanya seperti apa? Itu kita tentuin. Oh gitu. Wah keren. Tapi ngomong-ngomong Liga 2 lagi kosong nih Mas. Mas Madi udah ada kerjaan dong. Makanya itu nih. Jadi lagi selama liga lagi libur, otomatis ya di rumah. Iya. Otomatis. Di rumah aja. Di rumah aja, nggak kemana-mana. Cuman ya, alhamdulillah ada usaha lah. Alhamdulillah ada usaha. Jadi selagi liga libur, kita jalanin usaha. Keren. Kalau liganya nggak libur, ya kita liga. Nah, usahanya kita tinggal dulu kan gitu. Iya, keren. Fleksibel aja lah. Yang penting tetap produktif. Yang paling penting itu tetap produktif. Apalagi usia saya kan masih muda, Mas. Iya, masih muda. Aduh, aku merasa tua dong di sini. Mas Iksal lebih tua ternyata daripada saya. Waduh. Tapi dia sudah keliling Indonesia loh ya. Ikut Persiba kan kemana-mana kan. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya, itu salah satu keuntungan kalau kalian jadi fisioterapis, guys. Tapi keliling kemana-mana nggak bisa jalan juga, tidur di hotel. Oh gitu ya. Iya, karena kalau fisioterapisnya sakit, masa mau ngasih komen yang negatif ke pemainnya juga gitu. kan? Nah, itu. Fisioterapis, dokter, nggak boleh sakit. Kasihan dong pemainnya nanti kalau misalnya kita sakit kan gitu. Iya. Gitu Mas Iksal. Kalau di Persiba ada berapa fisioterapis, Mas? Kebetulan banget di Persiba fisioterapisnya cuma saya sendiri. Wih, keren. 23 pemain ya? 23 pemain, fisioterapisnya saya sendiri, dokter tim ada satu. Satunya lagi ada spot terapi namanya. Spot terapi. Spot terapi, satunya lagi ada meser. Itu aja sih. Jadi spesifik lah. Oke. Makanya yang Mas Iksan bilang tadi, mungkin pijit-pijit, kalau misalnya relaksasi, capek atau gimana, ada meser yang nanganin. Kalau misalnya dia butuh program latihan, tetap misalnya saya kawal nih, cederanya kayak gini, saya butuh program latihan kayak gini. Nanti saya konsultasi kerjasama, kasih programnya sama spot terapi. Oke. Nah, kalau dokter tim, dia cover all semua. Jadi misalnya saya penanganan cedera, dia untuk nutrisi, suplemen, dan obat. Sama kondisi kita semua lah. Keren. Jadi gimana kita harus fit. Jadi Berarti dokter tim lebih mengayomi semuanya. Semua lagi dokter tim. Cuman memang dokter tim jarang kelihatan. Iya, yang keluar kan selalu fisioterapis, kalau ada cedera, kalau lari ke lapangan fisioterapis. Gitu. Dokternya kemana, Mas? Kadang-kadang dokternya ikut juga. Kadang-kadang dokternya ikut juga lari-lari di lapangan. Cuman kadang-kadang karena secara kebutuhan, di dalam lapangan orang official yang masuk tuh dibatasi. Gitu. Jadi nggak bisa semua. Kalau misalnya bisa semua, dokter tim masuk. Iya, benar. Kadang dibatasi, jadi otomatis mau nggak mau kita harus milih mana yang benar-benar kebutuhan banget di dalam. Mau nggak mau fisioterapis yang masuk. Karena apa? Karena memang specialize kita ya itu. Ada cedera ya kita yang handle. Nanti misalnya setelah kita handle di dalam lapangan, di luar lapangannya tetap kita konsultasi sama dokter. Gitu, Seperti itu, teman-teman. Jadi enak jadi fisioterapis lah pokoknya. Insya Allah lah. Insya Allah. Buktinya gembang gini. Tapi saya lebih bahagia. Alhamdulillah. Nanti kalau aku bisa sakit-sakit, aku bisa masih konsultasi. jomblo. Wih, anak satu. Anak satu. Sama berarti. Saya kira masih jomblo. Tapi aku baru. Usia berapa? Baru 10 bulan. 10 bulan. Iya. Saya 13 bulan. Beda 3 bulan aja. 3 bulan.
Oke deh kalau gitu Mas Wadi. Oke, Keren terima banget kasih ya banyak. ini tips-tipsnya buat kita semuanya, buat teman-teman Oke, juga. teman-teman, terima kasih. Keren. Oke, segini ya untuk pesan-pesan buat teman-teman yang selama masa pandemi ini kan masih kurang bergerak nih kan. Pasti, Nah, kayaknya kurang banyak. bergerak, terus kita harus tetap bugar dong di selama Betul. itu gimana? Boleh deh. Jadi buat teman-teman semua di masa pandemi ini usahakan olahraga. Oke. Olahraga tuh nggak mesti berkelompok. Olahraga tuh bisa sendiri di rumah. Artinya yang paling penting kita berolahraga. Prinsip dari olahraga tuh apa sih sebenarnya? Prinsip dari olahraga itu kita cuma ngeluarin rilis stres di tubuh. Biar kita dapat hormon endorfin itu yang merelaksasi kita. Biar tubuh kita selalu terjaga fit. Otomatis kalau endorfin meningkat, hormon endorfin kita dapat, antibodi kita pasti meningkat. Oh, betul. Efek bahagia, efek relaksasi itu secara otomatis akan melindungi diri kita. Jadi efek antibodi kita dapat. Apalagi di masa pandemi nih, yang paling penting tuh kunci dari pandemi ini sebenarnya antibodi. Antibodi ya. Nah, antibodi karena di beberapa penelitian pun dan beberapa teman-teman yang pernah kena COVID ya, itu rata-rata memang bermasalah di antibodi. Artinya penyakit ini memang ada. Jadi kalau misalnya badan kita nggak fit, tolong jangan ketemu orang banyak. Oke. Walaupun kita wearing mask, walaupun kita pakai masker, lebih baik dihindari ketemu orang banyak. Oke. Terus yang kedua, pokoknya olahraga lah. Olahraga, makan makanan yang teratur, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup, jangan lupa. Itu prinsip yang paling penting. Karena yang paling penting ya sekali lagi antibodi. Pokoknya kita jaga banget lah antibodi, jangan sampai ngedrop. Kalaupun terpaksa ngedrop, istirahat di rumah. Kurangin keluar, kurangin ketemu orang. Itu udah pencegahan yang paling optimal yang bisa kita lakuin untuk nggak bisa kena COVID. Iya. Terus kita bicara tentang penanganan cedera olahraga. Nah, ini nih yang agak seru nih. Wis. Penanganan cedera olahraga. Yang paling penting, kalau untuk cedera olahraga, penanganan yang paling penting tuh apapun cederanya, asal itu cederanya tidak luka terbuka. Jadi misalnya kita cedera di ankle lah, misalnya yang paling sering main bola. Misalnya ada bengkak atau apapun, kompres es. Kompres es. 15 menit sesering mungkin. 15 menit sesering mungkin. Durasinya 15 menit, kompres sesering mungkin. Artinya dijarakin waktunya 2 jam, kompres lagi. 2 jam, kompres lagi. Kenapa kita pilihnya kompres? Karena secara fisiologis, pada saat terjadi inflamasi dalam tubuh, cedera kita, itu pembuluh darah kita mengalami vasodilatasi namanya, melebar. Nah, kebanyakan orang penanganan cedera pertama kalau ada bengkak dikasih balsam, dikasih panas-panas. Iya. Dan yang terakhir dipijit. Iya, itu. Ini nih, mohon maaf nih, bukan merendahkan tukang pijit atau urut, sama sekali enggak. Cuman 3 hal tadi, efek secara fisiologis, panas, efek termal panas, itu menyebabkan pembuluh darah kita tuh semakin melebar. Otomatis bengkaknya bisa makin gede, otomatis akan memperparah kondisi cedera. Nah, efek dari es itu kan dingin tuh. Itu bisa menyebabkan secara fisiologis pembuluh darah kita, inflamasi yang tadi melebar, bisa namanya vasokonstriksi. Kembali ke bentuk semula. Kita usahakan untuk kembali ke bentuk semula. Kita ibaratnya kita mampatkan lah, biar cairan inflamasinya nggak makin menyebar. Jadi bisa kita tekan cairan inflamasinya, bengkak insya Allah akan berkurang. Makanya kenapa sesering mungkin ya direpetisi, disering-seringin aja, dikasih es seperti itu. Nah, kalau untuk pijit, saya sama sekali tidak menyarankan untuk pijit. Karena apa? Secara prinsip, pijit ini kan yang paling pertama, kita kan pakai tekanan ya. Entah itu mau ditarik, entah itu mau di apa-apain lah, terserah. Kan itu pakai tekanan. Betul. Nah, sementara kondisi cedera kita sendiri belum tahu cedera kita tuh kayak gimana. Ya kan? Kita sendiri belum tahu cedera kita tuh kayak gimana. Takutnya dibawa ke tukang pijit pun juga nggak tahu cedera kita ini apa. Iya nggak? Iya benar. Nggak, masalahnya logikanya gini. Di kaki, di ankle, itu banyak struktural. Ada ligamen, ada otot, ada sendi, ada tendon. Nah, dari yang keempat ini,
si tukang pijit kan otomatis nggak tahu. Bener. Yang cedera ini ototnya kah, yang cedera ini ligamennya kah, atau yang kena persendiannya justru. Nah, makanya banyak kejadian. Sebenarnya hal simple di ankle tuh, cedera ankle sprain kalau bahasanya kita kan, cedera ankle, simpelnya itu perawatannya cuman hanya butuh tuh 5-7 hari lah, seminggu lah paling lama. Penanganan pertama cuma kompres es. Nanti habis kompres es setelah selesai, kalau ada bengkaknya sudah berkurang, sudah hilang, kita bisa masuk ke penguatan otot. Jadi ada teknik-teknik penguatan otot. Bisa ditambah lagi dengan modalitas terapi, baik itu kita penggunaan pakai TENS ataupun pakai ultrasound. Kita lihat lagi kondisi cederanya seperti apa. Apakah ini cuman hanya sprain grade 1, sprain grade 2, atau cuman hanya overstretch aja ototnya atau ligamennya. Nah, takutnya, contoh kita ambil paling simpel. Ternyata yang bermasalah itu cuman hanya overstretch. Jadi gara-gara misalnya salah tumpuan. Bawa tukang pijet. Dikoplak-kaplik, otomatis kan ada tekanan, ada rule yang nggak seharusnya, posisi anatomis tubuh kita nggak seharusnya kayak gitu. Yang robekan awalnya kecil bisa melebar. Otomatis cedera makin parah. Karena banyak saya temui, terutama pemain bola nih ya. Jangan salah, pemain bola juga yang sudah levelnya udah internasional maupun nasional, banyak juga masih yang ketugang pijat. Makanya makanya PR-nya kita, tim medis, fisioterapi ataupun dokter, kita kasih edukasi tuh ke pemain. Jadi sebisa mungkin cari tim medis, cari fisioterapis ataupun orang medis yang teman-teman percaya lah, untuk mengetahui gimana kondisi cederanya dan pemulihannya bisa lebih optimal. Harapannya nanti yang saya bilang tadi nggak akan kambuh. Setelah selesai nanti cederanya, mau itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, insya Allah nggak akan kambuh. Karena kita tanganinnya udah secara komprehensif. Keren. Gitu. Wih, buat teman-teman semua tuh. Teman-teman semua tipsnya dari Mas Fandi ya, seorang fisioterapis. Yes, masih belajar juga. Keren. Tapi seneng banget ya aku bisa berbagi kisah. Saya yang seneng banget berbagi memperkenalkan fisioterapis kepada teman-teman juga. Terima kasih banyak dong. Makanya ini sangat amat luar biasa nih kesempatan dikasih Mas Iksan. Banyak yang belum tahu fisioterapi itu apa. Jadi kemungkinan dengan kita ngobrol-ngobrol, teman-teman udah tau lah fisioterapi itu apa. Jadi saya harapannya ke depan sih, orang yang cedera udah tahu dia mau kemana. Benar. Udah tahu mau ngapain. Karena banyak banget masih orang cedera. Jangankan cedera kecil, cedera parah aja. Misalnya ligamennya robek lah atau putus apa habis jatuh. Saya bawa kemana ya? Saya bawa ke dokter kah? Saya bawa ke ortoped kah? Saya bawa ke klinik kah? Saya bawa ke sensei kah? Saya bawa ke tukang urut kah? Jadi harapannya sih nanti ke depannya dengan teman-teman tahu fisioterapi itu apa, jadi lebih langsung spesifik. Oh, jadi kalau misalnya ada cedera-cedera apapun itu, boleh dicek ke fisioterapis. Gitu. Keren. Oke. Thank you Mas Fandi ya. Terima kasih banyak. Waktunya sudah kita ganggu nih. Kita yang ganggu. Oke, mungkin teman-teman buat kalian itu tadi pesan-pesan dari Mas Fandi, juga beberapa tips ya ketika kalian menghadapi cedera, mungkin berguna bagi kalian. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-teman. Kalau kalian suka dengan apa yang kita lakukan hari ini, klik tombol like di bawah. Kalau nggak suka berarti kalian tidak mau sehat. Oke, mungkin itu aja. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Bye. Terima kasih. Thank you Mas ya. Thank you banyak.